Assalamualaikum, hari ini aku mau masak persiapan buat lebaran. Ayo, siapa yang udah gak sabar nih mau menyambut lebaran? Ini makanan favorit aku kalau lebaran. Itu adalah sambal goreng krecek. Jadi kadang-kadang gak lebaran pun, gak puasa, aku juga suka bikin karena di rumah juga suka gitu. Nah, bahan-bahannya ini aku akan jelasin. Di sini ada 12 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 sampai 5 butir kemiri. Terus ini untuk cabai-cabeannya itu ada 10 buah cabai merah keriting sama 5 buah cabai merah besar. Nah, cabai merah besar ini wajib kalau menurutku karena dia yang bikin warna si sambal goreng kreceknya itu merahnya bagus gitu. Kalau nggak pakai cabai merah besar ini memang warnanya jadi agak pucat gitu. Jadi kalau bisa memang harus pakai si cabai merah besar ini. Terus untuk rempah-rempahnya ini aku ada daun jeruk 5 lembar, terus ada lengkuas sekitar 2 ruas lengkuas itu dipipihkan, 2 buah serai dipipihkan sama 2 lembar daun salam. Nah, ini aku mau sedikit cerita, daun jeruknya ini warnanya kayak gini bukan busuk karena ini aku simpen di freezer. Jadi pas dikeluarin warnanya seperti ini. Terus daun salamnya juga udah agak kering karena aku ini kemarin metiknya udah kemarin-kemarin, terus aku biarin di suhu ruang. Jadi cara nyimpen daun jeruk itu bisa disimpan di freezer. Jadi kalau misalkan yang di rumah punya daun jeruk atau sekali beli daun jeruk langsung banyak, kan kita beli 1000 di pasar aja udah banyak banget. Nah, itu langsung masukin freezer gitu. Pas kita keluarin, pas kita mau pakai, cuci gitu. Terus daun salam juga beli banyak, biarin aja dia kering suhu ruang. Kering gitu dia malah makin wangi sebenarnya, jadi nggak masalah. Jadi jangan buang-buang daun jeruk kalau sisa atau daun salam ya, karena bisa kita simpan. Sekarang kita blender bumbu-bumbunya. Kita mulai masukkan si bawang merah, bawang putih, kemiri. Sekarang cabai-cabeannya ini karena besar, ini aku biasanya potek-potek gini biar dia gampang. Udah gitu aja, kita kasih sedikit air supaya blendernya muter. Lalu kita blend sampai bumbunya halus. Nah, ini kalau udah cukup halus bisa kita matikan. Secukupnya aja. Untuk menumis si bumbu tadi, kita nyalain apinya. Kalau minyaknya udah panas, saatnya kita tuang bumbunya. Terus kita masukkan si serai, lengkuas, terus daun jeruk, daun salam. Lalu kita aduk-aduk biar ini masak sampai si bumbunya matang. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Ini udah kelihatan bumbunya udah setengah matang nih, udah mau menuju matang, udah mulai lebih gelap warnanya seperti ini kira-kira. Nanti aku tunjukin kalau udah matang seperti apa bentuknya. Nah, ini kalau udah mulai matang nih kayak gini nih bentuknya. Tuh, wanginya juga udah nggak ada bau-bau apa tuh, bau bumbu. Nah, ini udah siap kita proses selanjutnya. Wangi banget. Kemudian kita tambahkan air
secukupnya. Biarkan sampai dia mendidih. Nah, kalau misalkan kita lebaran itu agak repot, kita bisa juga bikin bumbunya nih kayak tadi ini sampai mateng. Kita dinginin terus disimpan freezer. Jadi nanti pas mau masak, pas lebaran udah nggak perlu bikin bumbu lagi, tinggal cemplungin lagi aja ke panci, masukin air, proses selanjutnya. Jadi memudahkan banget kan? Kalau udah mulai mendidih airnya, kita masukkan kerupuk kulitnya. Jadi karena memang kalau di rumah seleranya itu lebih banyak kerupuk kulit, jadi aku pakai lumayan banyak. Ini sekitar 130 gram tadi aku timbang. Jadi kalau di rumah itu memang pada sukanya kreceknya aja gitu. Jadi kentang sama kondimen lainnya nggak begitu banyak, pelengkap aja. Ini sesuai selera aja ya. Biasanya aku pakai 1 bungkus besar tuh yang dijual di pasar, sama 1 bungkus yang kecil. Ini diaduk-aduk sampai semua terendam. Biar rata, kerendam semua, kena kuahnya. Setelah dia mendidih lagi kayak gini, aku langsung tutup pancinya supaya dia matangnya lebih cepat, karena memang masak krecek itu nggak sebentar, jadi ditutup biar lebih cepat matangnya. Biasanya aku sih antara sekitar 1 jam aja nih dimasak kayak gini. Cek aja setiap 15 menit atau setengah jam, kita aduk supaya rata matangnya. Nah, sambil kita cek airnya itu kurang atau enggak. Kalau misalkan dicek juga nanti kreceknya tuh udah empuk atau belum. Kalau belum empuk tapi airnya udah menyusut, tambahin lagi airnya sampai dia benar-benar empuk. Karena kalau alot tuh agak nggak enak ya, ganggu gitu. Sambil nunggu kreceknya tadi matang, aku mau jelasin kondimen lain. Di sini aku punya cabai merah besar sama pete. Biasanya orang itu pakai 1 papan pete. Kalau aku karena di rumah nggak terlalu suka pete, jadi aku pakai 10 buah aja nih, ukurannya besar. Ini udah lumayan strong wanginya. Aku mau potong jadi 2 petenya seperti ini sambil ngecek di dalamnya ada ulat atau enggak. Nah, ada tips juga dari aku, yang mau nyimpen pete itu bisa ditaruh di freezer. Jadi pas kita beli pete, kita kupas tuh dalamnya kan ada kulit tipisnya tuh. Nah, itu jangan dikupas, langsung aja masukin plastik terus taruh di freezer. Nah, ini adalah pete yang udah aku simpen di freezer sekitar 2 bulan lebih. Masih bagus banget kelihatannya gitu. Nah, kuncinya itu adalah di kualitas petenya. Jadi pilih pete yang udah tua, kualitasnya bagus, bukan yang hitam-hitam. Karena kalau kita pilih pete yang jelek, waktu itu aku pernah coba, itu tuh petenya jadi kisut pas kita simpen di freezer gitu. Jadi pastikan dulu kualitas si petenya itu bagus. Kemudian cabai merahnya ini kita potong iris miring aja seperti ini. Ini bikin warna makanannya nanti jadi menarik, jadi bagus. Sekarang aku mau jelasin kondimen lainnya. Ini aku udah goreng duluan kentang 2 buah, bisa sekitar 500 gram kentangnya atau kurang dari itu, karena aku nggak mau banyak-banyak nih. Udah aku potong kotak-kotak terus aku goreng. Yang ini 5 pasang ati ampela ayam, terus aku rebus sama daun salam, serai, lengkuas, sama garam sampai dia empuk, terus goreng sebentar, potong-potong. Ada yang suka pakai hati sapi, silahkan, karena aku di rumah nggak kemakan kalau hati sapi. Kalau hati ampela ayam masih ada yang makan, jadi aku lebih milih pakai ini. Nah, ini biar heboh, cabai rawit merah sama cabai rawit hijau, karena di rumah aku tuh suka pedas, tapi yang lain kan juga kasihan kalau terlalu pedas. Jadi solusinya adalah masukin cabai rawit utuh gitu. Jadi pedasnya nanti buat yang suka pedas aja. Nah, ini tadi pete sama cabai yang udah kita iris. Nah, ini udah mulai asat airnya, seperti ini bentuknya. Kita masukkan kentang. Lalu ati ampela, cabai, irisan pete dan cabai,
kita aduk rata. Sekalian juga kita tambahkan santan. Aku pakai santan kental instan. Lalu kita bumbui dengan garam, kaldu bubuk, lalu gula merah. Ini kita aduk rata. Kalau udah tanek kayak gini nih, nggak perlu lama-lama. Tadi sebentar aja masaknya. Kalau rasanya udah pas, dicicipin sesuai selera, manis asinnya udah cukup. Ini bisa langsung kita matiin, sajikan dengan nasi hangat atau lontong kalau ada yang mau niat ya, sambil masak sayur labunya. Selamat menikmati.